Halo, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ngebahas mengenai 10 perbedaan sistem kerja di Indonesia dan di Jerman. Dan apa aja perbedaannya? Ini kayak sepenanggungan, sependeritaan gitu kan. Tapi ya nggak sampai deket banget juga sih. Cuman kayak kadang-kadang suka masih kontak, cuman sebatas tanya kabar gitu aja sih. Terus yang keenam itu kalau misalnya di dalam pekerjaan ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita saling membantu pekerjaan itu tuh kayaknya normal kan. Misalnya kita udah selesai kerjaan kita terus kita mau bantu teman kita yang belum selesai kerjaannya, itu kayaknya normal banget kan. Nah, kalau di sini tuh enggak, say. Kalau di sini tuh kayak kalau kita mau bantu orang malah kayak nggak sopan gitu loh menurut aku ya. Menurut pengalamanku. Jadi kayak lu kerjain kerjaan lo, gue kerjain kerjaan gue gitu. Eh, Kalau misalnya mereka nanya, misalnya bisa nggak lu bantuin gue gitu, baru kita boleh bantuin. Itu pun kalau kerjaan kita udah selesai ya. Kalau misalnya kerjaan kita belum selesai dan kita mau bantuin orang, kita bisa dengan ya gue selesaiin dulu kerjaan gue baru gue bantuin lo gitu kan. Dan pokoknya kayak apa sih, mind on our own business aja gitu kan. Jadi kalau gue mesti ngerjain ini, lu ngerjain itu, ya udah gitu loh, nggak yang saling mengganggu gitu. Selama lu nggak minta berarti lu bisa ngerjainnya gitu. Karena orang sini kan biasanya mereka udah schedulein ya, jam segini gue kerjain ini, jam segini gue kerjain ini, sampai pulang kantor gue udah selesai gitu. Jadi kalau misalnya kita ikut bantuin lagi kan kayak mereka tuh suka bete karena lu ngambil jatah jam kerja gue, jadi gue di sini tuh rada nganggur dong jadinya. Jam segini gue jadi nganggur karena lu bantuin gue gitu ya, contohnya misalnya kayak gitu gitu. Terus kalau misalnya kita sama bos kita gitu kan, kadang kan bos kita juga kayak turun tangan sendiri gitu, ya udah biarin aja gitu kan. Aku tuh kayak ngalamin waktu aku di hotel gitu kan, aku di di frontliners ya, di resepsionis gitu kan. Terus pas waktu itu tuh winter, jadi kalau winter itu kan di luaran tuh agak becek ya, apalagi kalau misalnya ada salju-salju yang turun yang sebentar tiba-tiba udah mencair gitu kan. Nah, kadang kan tamu keluar masuk tuh jadi kayak lobby tuh becek banget kan. Nah, bos aku tuh tiba-tiba kucuk-kucuk datang bawa kain pel, ngepel gitu. Nah, jiwa gue sebagai anak buah kan memberontak gitu ya. Kita sebagai orang Indonesia kan kayaknya, aduh, masa sih bos gue sih yang ngerjain itu gitu. Nah, itu biarin aja. Selama lu nggak disuruh ngerjain, selama bukan lu yang dibilang, Diana, tolong dong ambil kain pel, pel itu lobby, lu nggak usah ngerjain, say. Selama bos lo dengan senang hati mau ngerjain itu, karena dia tahu lu yang harus standby di pekerjaan lo. Sewaktu-waktu misalnya orang membutuhkan lo, atau ada kayak misalnya kayak gue contohnya, ada orang datang gitu kan, tamu datang butuh lo, ya lo mesti standby di situ. Dia udah tahu itu. Jadi nggak usah kita yang niat kita nggak mau cari muka ya, tapi karena mungkin kita nggak enak aja kan, masa sih bos gue yang ngerjain itu gitu. Terus kita yang ya udah pak, sini gue aja yang kerjain. Nggak usah gitu, biarin aja. Selama kita nggak disuruh, biarin bos kita yang ngerjain itu udah biasa di sini. Jadi bos juga biasanya kadang turun tangan langsung untuk ngerjain hal-hal kecil yang seharusnya mungkin kita bisa ngerjainnya. Selanjutnya lagi itu jam istirahat. Nah, kalau di sini sebutnya pause. Kalau di Indonesia itu kan kayaknya jam istirahat itu misalnya kayak kerja kantoran gitu ya. Jam istirahat itu biasanya jam 12 sampai jam 1 ya, 1 jam gitu kan. Kecuali misalnya di bidang-bidang kayak kerja di restoran, kerja di hotel, atau kerja di rumah sakit, itu biasanya suka ada gantian kan. Lu dulu deh yang makan, nanti gue gitu kan. Tapi kalau kebanyakan jam 12 sampai jam 1 ya langsung semuanya keluar kalau di jam istirahat. Di Jerman ada juga sih yang jam begitu. Maksudnya ada juga yang teratur gitu jam makan siangnya ya, atau pausenya. Tapi kebanyakan di sini itu jam makan siang atau jam istirahat itu kita yang atur sendiri. Jadi misalnya gue mau keluarnya jam 1, gue mau istirahatnya jam 2, atau aku mau istirahatnya jam 3, itu boleh ya. Jadi kebanyakan kita sendiri yang ngatur jam istirahat kita atau pause kita kalau di sini, atau jam makan siang kita. Terus selanjutnya lagi mengenai gaji atau pendapatan. Nah, kalau di Indonesia itu kan gaji kita itu bersih ya. Jadi kalau misalnya pas kita interview nih terus kita nego gaji, kita sebutin itu gaji bersih.
Contohnya atau gaji neto gitu ya. Misalnya kayak kita minta gaji 5 juta per bulan gitu ya. Jadi pas interview ditanyain tuh, kamu mau gaji berapa gitu kan. Nah kita kan selalu bilang nih, saya mau gajinya 5 juta gitu per bulan. Nah itu berarti bersih yang masuk ke rekening kalian kan, ke rekening kita 5 juta. Nah kalau di Jerman, kalau misalnya kita bernego gaji, itu selalu gaji kotor yang disebutin atau gaji bruto. Jadi misalnya kita bilang 5 juta gaji kita per bulan, itu berarti yang masuk ke rekening kita itu bukan segitu. Jadi sudah dipotong pajak dan dipotong asuransi nantinya. Akhir bulan masuk ke rekening itu bisa cuma 3 juta atau 3 juta setengah. Kayak gitu di sini ya. Jadi tergantung pajak dan asuransi yang kalian bayar nantinya ya. Jadi kalau di Indonesia gaji bersih, kalau di sini gaji kotor. Neto dan bruto ya. Selanjutnya lagi itu adalah kalau di Indonesia itu kalau misalnya kita cuti, kita libur, off, kita sakit, kita pulang kerja nih, udah nyampe rumah nih ya, itu kebanyakan ya masih bisa diganggu gitu ya. Diganggu tuh dalam istilah ya ada temen lah nanya kerjaan, ada bos lah yang nanya ini, ada klien lah yang telepon mengenai ini gitu kan. Kayak yang walaupun kita di rumah tuh masih bisa ditelepon 24 jam gitu, walaupun kita tuh udah lagi libur, walaupun kita lagi cuti, kita masih bisa balas email, kita masih bisa ikutan meeting gitu kan. Tiba-tiba kita cuti dipanggil gitu untuk meeting kucuk-kucuk gitu kan, boleh gitu, masih bisa gitu kan. Nah kalau di Jerman kebanyakan lagi itu kalau kita cuti nih, kita libur, terus kita sakit, kita udah pulang kerja, udah sampai rumah, itu nggak ada lagi panggilan kerja dan nggak ada lagi berurusan dengan pekerjaan ya. Jadi kita boleh itu untuk mematikan email kantor pas kita udah di rumah, mematikan telepon kita, kita nggak mau jawab itu boleh. Kalaupun misalnya ada yang urgent nih gitu kan, kadang biasanya teman kerja itu pasti minta permisi gitu kan, atau bos minta permisi, boleh nggak sih lu gue telepon, boleh nggak sih gue nanya sesuatu gitu kan. Ya itu kan tergantung kita lagi ya, apakah kita mau terima teleponnya atau enggak gitu kan. Dan misalnya kalau ada teman sakit nih tiba-tiba, terus kita lagi dalam masa off atau masa libur gitu, atau masa cuti gitu kan. Biasanya kalau masa cuti sih enggak, cuman kalau kita off biasanya ya, terus ada teman sakit, biasanya ada bos nih nelfon, itu pun mereka nanya gitu kan, bisa nggak sih kamu masuk besok, si ini sakit nih gitu kan, boleh nggak kamu gantiin dulu gitu. Kalau misalnya kita bilang nggak mau gitu, atau nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu, mereka nggak akan memaksa ya, karena mereka juga tahu bahwa kalau kita off itu biasanya kita sudah punya planning sendiri, kita mau ngapain, atau mungkin kita ada appointment apa di hari libur kita gitu kan. Jadi nggak akan memaksa gitu. Kalau di Indonesia kayaknya masih yang besok lu masuk ya jam segini ya, soalnya ini sakit nih gini-gini, ya nggak sih? Ya correct me if I'm wrong, tapi kayaknya kita di Indonesia masih gitu ya. Jadi kayak masih, kalaupun misalnya minta gitu kayak masih nggak enakan gitu, yang ayo udah deh gue masuk aja deh, nggak enak nih si ini sakit gitu kan, atau aduh nggak enak nih bos gue yang minta gitu. Kalau di sini nggak, kalau lu nggak bisa ya nggak bisa gitu, kalau lu bisa ya silakan gitu ya, harus dengan senang hati lu mau bantuinnya, bukan karena terpaksa gitu ya. Jadi di sini kayak nggak ada paksaan gitu, lu harus gitu. Kalau misalnya memang jatah lu libur ya libur, kalau lu mau bantu ya silakan gitu ya. Kalau lu masih mau terima telepon teman kerja lo ya silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah fire aben nih, istilahnya di sini ya, istilahnya kalau lu udah pulang kerja, udah selesai dari segala pekerjaan aktivitas lo, fire aben di sini namanya ya, berarti lu udah selesai, udah saatnya lu istirahat, saatnya lu relax, saatnya lu pulang gitu kan. Jadi semua yang unsur-unsur tentang kerjaan lo go away gitu ya, udah besok lagi kita ketemunya gitu istilahnya. Jadi ya itu perbedaannya lagi ya, kalau kita cuti, libur, sakit dan lain sebagainya di Indonesia kayaknya masih bisa diganggu, kalau di sini enggak. Nah selanjutnya yang 10 itu adalah pajak dan asuransi.
Kalau di Indonesia itu kan kita kalau bayar pajak itu sesuai dengan pendapatan kita. Jadi ada sih yang maksudnya sesuai dengan golongan, kamu single, kamu udah menikah, kamu punya anak, ada gitu. Tapi kebanyakan dilihat dari pendapatan kita per tahun kan. Misalnya pendapatan kamu 0 sampai 50 juta per tahun, itu biasanya 5% gitu. Kalau udah di atas 500 juta per tahun, itu biasanya 30%, ya nggak sih? Dan mungkin ada lagi penilaian-penilaiannya kalau kita single, kita nikah, kita punya anak, itu ada lagi nanti hitung-hitungannya. Tapi kebanyakan dilihatnya dari berapa sih pendapatan kita per tahun gitu kan. Dan itu nanti dihitungnya di akhir tahun. Terus kita lapor pajak kan, biasanya dari kantor kita dikasih formulir, terus kita isi tuh apa aja yang kena pajak, apa aja yang nggak kena pajak, harta yang kita miliki gitu kan, yang kena atau yang nggak kena pajak gitu. Terus mengenai asuransi kesehatan di Indonesia, di perusahaan Indonesia itu biasanya itu bukan kewajiban ya, bukan harus, tapi itu pilihan, kita mau ikut atau enggak. Jadi waktu itu aku jam sostek itu kayak milih nih gue mau ikut atau enggak. Jadi ada perusahaan yang menanggung nih, misalnya kita harus bayar 120.000 per bulan untuk ikut jam sostek contohnya ya. Terus misalnya 50.000 kita yang nanggung, selebihnya perusahaan yang nanggung. Ada yang kayak gitu, tapi itu pilihan kita ya, kita mau ikut atau enggak. Nah kalau di Jerman sendiri, kalau mengenai pajak itu ada golongannya ya. Jadi golongannya tuh lebih ke single, single punya anak, single nggak punya anak, menikah gajinya sama antara suami dan istri, atau suami lebih besar pendapatannya daripada istri, atau kebalikannya. Terus kerja dengan freelancer, jadi di sini tuh dilihat dari status ya. Kalau untuk lapor pajak itu, jadi di sini ada 6 golongan pajak. Jadi tergantung kelas-kelas yang mana yang kita masuki gitu ya. Kebanyakan yang paling tinggi yang bayar pajak itu orang yang single tanpa anak. Itu paling tinggi biasanya bayar pajaknya ya. Kalau kita udah menikah beda lagi, nanti bayar pajaknya itu bisa turun, bisa kecil gitu. Di sini sekitar 30% sampai 40% pendapatan kita itu untuk bayar pajak dan asuransi. Terus kalau asuransi itu ya itu wajib ya, dan itu langsung dipotong per bulan. Makanya kenapa gaji kita itu tiap bulan, kalau misalnya gaji kotor kita 2.500 contohnya, terus yang kita dapetin di rekening kita itu misalnya cuma 1.800, karena udah dipotong tiap bulan pajak dan asuransi. Jadi asuransi itu udah termasuk di dalamnya ya. Dan kalau misalnya kita sakit atau kita kenapa-napa, kita bisa langsung rembes dengan memakai kartu asuransi kita. Oke, terus ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah mengenai cuti melahirkan untuk ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada ibu yang mau melahirkan, kalau misalnya di Indonesia itu kan jatah cutinya itu adalah 3 bulan atau 12 minggu. Kalau di Jerman itu jatah cuti untuk ibu melahirkan itu adalah 14 minggu. Jadi peraturannya itu 6 minggu di awal sebelum melahirkan, kemudian jadi 8 minggu jatahnya setelah melahirkan, setelah babynya udah keluar gitu ya. Jadi ini juga bisa disesuaikan dengan keadaan ya. Kalau misalnya mungkin ibunya baik-baik aja sebelum melahirkan, jadi dia ambil 1 minggu aja sebelumnya, kemudian selebihnya itu diambil setelah melahirkan gitu kan. Nah kalau sama sih sebenarnya di Indonesia juga gitu ya, pokoknya jatahnya ya 3 bulan gitu, mau diambil seminggu sebelum melahirkan atau 2 minggu sebelum melahirkan, terus sisanya sesudah melahirkan boleh gitu ya. Tapi di Jerman itu ada lagi namanya Elternzeit, atau kalau mau di translate langsung itu jam untuk orang tua gitu ya. Itu juga bisa diambil, jatahnya itu 3 tahun per anak. Dan itu untuk bapak atau untuk ibu yang mempunyai anak baru. Dan biasanya ada juga yang boleh langsung ambil selama 3 tahun langsung,
ada boleh ambil misalnya dibagi-bagi gitu ya, 6 bulan pertama, terus nanti pas anaknya masuk sekolah ngambil lagi misalnya 6 bulan lagi atau 2 bulan, atau bisa langsung ambil setahun gitu atau ambil 2 tahun, itu juga boleh ya. Tapi itu harus dibicarakan juga dengan perusahaan tempat kita bekerja. Nanti itu didiskusikan, karena kan itu kalau misalnya kita contohnya mau ngambilnya alternate site-nya panjang gitu kan, itu kan perusahaan harus mengatur ya siapa yang akan menyelesaikan pekerjaan kita selama kita ngambil alternate site ini atau waktu untuk orang tua gitu kan. Dan itu tidak mempengaruhi cuti yang biasa kita ya, cuti yang 24 hari kita itu nggak terhitung. Jadi alternate site emang ada waktunya itu selama 3 tahun per anak ya, per anak. Jadi kalau misalnya kalian dapat anak kembar contohnya, nah hitung aja deh tuh, kalian bakal dapat 6 tahun berarti kan waktunya untuk nggak kerja gitu. Dan itu adalah hak kita ya sebagai orang tua yang baru mempunyai anak gitu. Oke, jadi itu tadi 10 perbedaan plus 1, jadi ada 11 perbedaan sistem kerja di Indonesia dan di Jerman. Dan mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk melihat sisi lain dari budaya kerja di negara lain, khususnya di Jerman. So, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Tschüss! Auf Wiedersehen! Terima kasih! Vielen Dank!